merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah kemenangan gereja dalam kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Kita baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Yesus mati atau Yesus hidup, semua berguna bagi gereja. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita dalam kegelapan. Lalu Yesus memperdamaikan kita dengan Tuhan dengan melalui kematiannya. Dan karena kematiannya itu, kita yang dulu dalam gelap, kita dipindahkan ke dalam terang. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Nah, setelah kita ada di dalam terang, lebih-lebih kata firman Tuhan di Roma pasal yang kelima. Lebih-lebih itu tidak hanya lebih saja, tetapi lebih-lebih kita yang sekarang ini, kita yang sudah percaya, kita yang sudah menjadi umat Tuhan, kita yang sudah menjadi milik Tuhan, kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita menjadi kepunyaan Allah, kita yang beribadah kepada Tuhan, pasti akan diselamatkan. Sebab ketika hidup ini kita perlu keselamatan, kita perlu perlindungan, kita perlu rezeki, kita perlu kesehatan, kita perlu kekuatan. Semua itu adalah bagian dari keselamatan dari Tuhan. Pemeliharaan itu adalah keselamatan dari Tuhan. Dan keselamatan itu dikerjakan bukan oleh Yesus yang mati ketika kita hidup, tetapi dikerjakan oleh Yesus yang hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, bahwa pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus adalah diusahakan untuk disangkal dan ditutup-tutupi sejak semula. Kebangkitan Yesus diusahakan untuk disangkal dan ditutupi sejak semula. Orang Farisi, imam-imam berusaha menutupi kebangkitan Yesus. Ketika tentara-tentara Roma yang diperintahkan untuk menjaga kubur Yesus datang kepada imam-imam itu yang menyalibkan Yesus, melaporkan bahwa Yesus bangkit, kuburnya menjadi kosong, mereka pucat seperti orang mati. Lalu imam-imam itu mengambil sejumlah besar uang, memberikan kepada prajurit itu. Dengan uang ini engkau bisa pensiun dini dan engkau bisa hidup dengan berkelimpahan. Katakan bahwa Yesus dicuri oleh muridnya. Di balik itu semua adalah bahwa kebangkitan Yesus adalah keistimewaan yang dicemburui. Mengapa? Karena tidak dapat ditiru. Siapapun juga, orang hebat apapun juga, bahkan malaikat di surga tidak bisa meniru kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya berita kebangkitan Yesus itu harus ditutupi oleh kekuatan dunia ini. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus tetap diberitakan di seluruh muka bumi. Dan hari ini kita percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dan Yesus yang bangkit itu berguna buat iman kita. Dan pertama kali Yesus memelihara kita dengan memberikan legalitas orang Kristen untuk berdoa. Ya, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama Yesus. Dalam nama aku itu maksudnya dalam nama Yesus. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan akan diberikan dalam nama Yesus. Itulah sebabnya kita ada, sebagaimana kita ada. Kita ada sekarang ini karena banyaknya orang yang berperan dalam kehidupan kita. Gereja berperan dalam kehidupan saudara, mendoakan saudara. Di umat-umatmu, biar umat-umatmu berkemenangan datang ke rumah Tuhan. Umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan berdoa buat kita untuk sampai di tempat ini. Ada banyak peran doa. Kita berusaha, aku mau datang ke rumah Tuhan. Aku tidak boleh dikalahkan dengan acara yang lain. Saudara berkemenangan. Ada banyak kekuatan yang membuat kita tetap ada. Dan kekuatan yang terbesar adalah doa imam besar. Dan imam besar itu merasakan kelemahan kita. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar yang menjadi pengantara kita ini untuk melakukan pelayanan mesianisnya adalah ia tinggal di dalam kita. Untuk apa? Untuk merasakan apa yang kita rasakan. Saudara tidak menderita sendiri.
imam besar ikut menderita, merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara tidak sakit sendiri, saudara di dalam Tuhan. Tuhan merasakan sakitmu. Saudara tidak lapar sendiri di dalam Tuhan. Tuhan merasakan laparmu. Saudara tidak kekurangan dan ditinggalkan Tuhan, tidak. Tuhan memperhatikan kekuranganmu. Tetapi Tuhan mengapa tidak sakit sedikit Tuhan tolong, kurang sedikit Tuhan tolong, sulit sedikit Tuhan tolong. Mengapa? Kenapa saya sulit banyak Tuhan? Saudara, Tuhan ingin saudara menjadi orang yang kuat, tidak cengeng. Semakin tantangan yang saudara hadapi besar, berarti saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Itulah cara Tuhan memelihara kita. Yesus juga menyediakan tempat yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang keempat firman Tuhan berkata demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Inilah pekerjaan Mesias, menjadi imam besar kita, merasakan kelemahan kita, dan ketika kita meninggalkan dunia ini, dia menyediakan tempat bagi kita di tempat yang kekal. Itulah sebabnya dia hidup. Yang terakhir, Yesus bangkit adalah untuk menggenapi janji Roh Kudus. Janji ini pertama kali ditulis dalam perjanjian baru, dijanjikan oleh Yohanes Pembaptis di Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata demikian, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Aplikasi dari kenyataan Roh Kudus bagi gereja Tuhan dikatakan di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan musisat-musisat di langit dan juga di bumi. Inilah yang Tuhan janjikan pada gereja Tuhan. Setiap elemen gereja, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua akan mendapatkan lawatan Tuhan sampai mukjizat terjadi di langit dan juga di bumi. Saya percaya saudara yang lemah juga, ketika saudara bertemu dengan sesama saudara yang diurapi Tuhan, kemudian saudara didoakan, saudara menjadi kuat, saudara menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan aliran sungai itu sekarang mengalir kemana-mana, membasahi, menyegarkan roh kita, gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan disegarkan, dipulihkan. Mengapa janji ini digenapi? Karena Yesus hidup. Bisa berkata amin? Yesus yang hidup membuat doa kita menjadi legal. Ya. Yesus yang hidup membuat pekerjaan, tugas-tugas Mesias diselesaikan. Dan Yesus yang hidup membuat gerejanya penuh dengan kuasa yang memberkati dan menyembuhkan.